Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kemarin saya hitung bapak-bapak ada 25. Ikut bocah-bocah sama ibu-ibu lumayan ada 36 orang. Ya, alhamdulillah. Ya, jawab salam yang mau pakai yang jawab salam saya doain biar balik dari sini nemu duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuqna rahmah ila ikhlasi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para ustaz, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita alhamdulillah makin bersebar dan janda. Alhamdulillah. Nah, saya hormati orang tua kita bersama, Bapak Ustaz, ya Bapak Ustaz Bumi, kita doakan yang guru kita, sesepuh kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan rezekinya, dan Allah mengurus segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin Bapak Ustaz Sukarma beserta jajarannya, guru kita Ustaz Rian, Ustaz Guntur, juga para ustaz-ustaz yang lain yang kita lain, ibu guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang ada di perumahan GRI. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan rezekinya, dan Allah kabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa Pak Ustaz perlu kita doain? Sebab kalau Ustaz pada kita doain panjang umur, kalau orang geri meninggal maka ada yang nahlilin. Ya, yang mimpin doa Ustaz, yang mimpin selamatan Ustaz, ya, nyunatin anak doain Ustaz. Makanya jadi Ustaz malah alhamdulillah berkah banget. Makanya orang geri biar pada sadar sama Ustaz, biar pada perlu. Ya kadang-kadang sama Ustaz mintanya doanya banyak. Pak Ustaz doain saya. Alhamdulillah Ustaz saya udah dapat naik jabatan, minta bacain Fatihah. Ustaz doain saya rumah tangga saya ulang tahun yang ke-20 tahun. Ustaz doain saya rumah tangga biar berkah, anak saya udah soleh. Fatihahnya 17. Fatihahnya 17, doa yang satu amplopnya bocor. Ya, makanya Pak Ustaz biar pada perlu Bu. Ya Allah, kita doain saudara kita biar panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati jamaah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, alhamdulillah walaupun ujian begini masih semangat, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau nurutin nafsu mah enakan tidur, beneran tidur di rumah, enakan tidur di rumah. Benar. Tidur enakan di rumah. Tapi alhamdulillah jam segini, jam 10 ya lewat, ibu-ibu, bapak-bapak masih duduk di musola. Alhamdulillah. Ini bukti kalau bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan. Kenapa demikian? Sebab Ramadan itu bukan cuma hari-harinya puasa, tapi pagi siangnya kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah, bukti bahwasannya kalau Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat. Paginya, siangnya Bapak puasa, nahan lapar dan haus, nahan hawa nafsu. Alhamdulillah. Puasa udah keberapa sekarang? Keberapa? Udah ke-17 puasa. Rasa-rasanya baru kemarin tanggal 1 puasa. Sekarang udah masuk hari ke-17, malam ke-18. Berapa puasanya lancar? Alhamdulillah Ustaz, lancar banget. Cuma memang puasa godaannya banyak. Benar, godaan puasa banyak. Makanya orang puasa Pak, itu perlu memenuhi 4 syarat dulu. Orang puasa harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, syarat puasa dia Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Ustaz, ada tetangga saya pada puasa,
Lihat dulu Islam apa bukan. Islam Ustaz, orang tuanya Islam, berarti dia Islam. Iya, berarti Islam. Terus dia nggak puasa enggak? Lihat lagi, mungkin belum balik, masih anak kecil. Ustaz anaknya udah 3. Masa dia belum balik udah 3? Lihat lagi, mungkin dia nggak mampu, lagi sakit kali. Seger Ustaz, mampu, badannya gede, seger. Mungkin yang keempat ibu, ya nggak berakal kali ini, gila. Ya Allah. Makanya orang yang puasa itu menyimpan salah. Yang dipanggil juga sama Allah enak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak hai. Tuh, yang dipanggil orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu. Maka ibadah puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Cuman kita sama Allah yang tahu. Kalau ibadah-ibadah yang lain masih bisa orang nilai, masih bisa orang lihat. Contoh sholat masih dilihat sama orang. Ustaz Sukarma sholatnya khusyuk banget ya. Emang kenapa? Sujudnya lama. Ustaz Rian sedekahnya banyak ya. Emang kenapa? Disebutin tadi. Tapi kalau puasa kira-kira Ustaz Tutur puasa kayaknya bagus banget puasanya. Emang apa? Beludah mulu. Ada kelihatan. Puasa mah urusan kita sama Allah. Gak ada yang tahu. Jam 12 siang kita masuk kamar, agak ketahuan di kamar makan nasi padang sama minum es teh. Keluar, perut dikering-keringin, terus depan teman kita lemes-lemesin. Ketahuan puasa apa enggak? Puasa. Sebab puasa urusan kita sama Allah, ibadah sirriyah. Maka berapa banyak orang yang berpuasa di muka bumi ini? Banyak umat Islam yang berpuasa, tapi cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah kita jalani 17 hari ini semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka puasa itu melatih kita, Pak. Puasa melatih kita agar apa? Agar disiplin makan dan minum. Kata Syekh Nawawi Al-Balkani dalam kitab Nasaihul Ibad, arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang menyebabkan hati gelap. Salah satunya yaitu batnun syab'anun min ghairi muballatin. Apa? Kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Orang yang kebanyakan makan bisa menyebabkan hati menjadi gelap. Makanya 11 bulan kemarin apa juga dimakan. Makan sekarang macam-macam ya Pak. Makanya makanan sekarang macam-macam, penyakitnya juga macam-macam. Masih pada muda, badan udah kaku, mulut udah pada mengsong, muka udah pada miring, stroke namanya. Berat stroke. Saya yang berat, kita stroke enggak? Tuh. Makanya diatur perut kita, disiplin makan dan minum. Biar kata tempe enak banget, siang hari mah nggak boleh. Nasi padang enak banget, siang hari jadi haram. Tempe halal, siang hari jadi haram. Halalnya kapan Pak? Habis maghrib. Nasi padang enak banget dijual jam 12 kan enak banget ya Pak. Nasi padang nasi warteg. Halal itu halal. Haram siang hari. Halalnya kapan? Habis maghrib. Termasuk istri bapak halal. Siang hari jadi haram buat Ramadan. Halalnya kapan? Habis maghrib lah. Habis raweh. Habis raweh itu cepet amat. Jangan. Iya. Jalan-jalan itu orang berbeda. Begitu. Maka puasa mengatur kita agar apa? Agar hati kita tidak menjadi gelap. Sebab salah satu terhalangnya doa, salah satu terhijabnya doa, yaitu hatinya gelap. Makanya kita di bulan Ramadan pembersihan tarbiyah untuk diri kita. Mudah-mudahan senantiasa kita menjalankan ibadah puasa sehingga mendapatkan la'allakum tattaqun.
Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Bulan Ramadan bukan cuma siangnya, tapi malamnya juga Ramadan. Malamnya Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, maka akan mendapatkan ampunan Allah. Alhamdulillah. Makanya luar biasa, lihat Pak, malam pertama masjid-masjid, bahkan di mushola al-muhajirin malam pertama tarawih penuh Pak. Penuh. Malam kedua penuh, masih rapat, susah untuk panitia atau gelar karpet di depan. Sudah pada hilang tuh. Malam ketiga, malam keempat, udah malam ke-17, mau pada maju di samping. Ya udah lemas ya Pak. Tuh. Makanya alhamdulillah masih ditakdirkan tarawih. Di sini tarawih 23 apa 8 enggak? Masih 23 rakaat. Ibu kalau dihitung tarawih 23, Bu, ada 4 orang itu. Alhamdulillah 4 orang deh. Ya, intinya doang itu. Tarawih 23. Udah berapa malam? 17 malam. Udah berapa ratus rakaat yang kita lakuin. Alhamdulillah. Dulu Rasul itu Pak, sholat malamnya, qiyamul lailnya itu 11 rakaat. 3-nya witir, 8-nya tarawih. Rasul tarawih 8, witir 13, 2 rakaat. Salam 1 rakaatnya 3 juz. Pak, 3 juz. 1 rakaat 3 juz. 2 rakaat berarti 6 juz. Tuh. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Tuh, Rasul sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Pergi sama kayak sini. Sholat malam bengkak-bengkak kakinya. Ya, asam urat. Ya Allah. Rasulullah itu sholat 8 rakaat, suratnya panjang-panjang. Maka kata Rasul, kalau kamu sholat rakaatnya dikit, sunnahnya memanjangkan surah. Kalau kita rakaatnya banyak, berarti suratnya pendek. Tuh. Kalau kita nggak mampu suratnya panjang, maka rakaatnya banyakin, tapi suratnya surat pendek. Jangan curang. Ya, ini mah rakaatnya sedikit, suratnya surat pendek. Itu mah sama baik. Jangan. Rakaatnya kita banyakin, suratnya surat pendek. Ya, makanya semangat Pak, tarawih tinggal berapa malam lagi tuh. Masih ada setengah Ramadan lagi. Manfaatkan orang yang tarawih, orang yang mendaunkan sholat sunnah, qiyamul lail, sholat malam, maka akan kelihatan wajahnya terang bersinar. Persis kayak orang dari di bawah Pak, terang-terang mukanya. Mana lampu sih. Tuh, terang mukanya, dirinya gampang. Orang ini sering ibadah, enak dilihat dia. Mukanya biar kata hitam, maaf ini. Biar kata hitam, tapi enak dilihatnya. Mana ada ya Pak? Orang malu udah itu sempet banget itu. Tapi orang yang rajin ibadah, orang yang ahli sholat, orang yang sering ngambil wudhu, biar kata mukanya hitam tapi enak dilihat. Alhamdulillah. Maka bulan Ramadan bukan cuma siangnya puasa, tapi malamnya kita menjalankan qiyamul lail. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita memperingati nuzulul Quran. Kemarin malam banyak masjid-masjid, banyak musola-musola memperingati nuzulul Quran, hataman Quran, membaca Quran sejus-sejus, ya, rembuk khatam membaca Quran, beres nuzulul Quran. Ya harus kita pahami nuzulul Quran itu apa. Banyak orang memperingati nuzul Quran tapi hanya seremonial aja. Nuzul Quran itu apa? Nuzul Quran. Dari dulu juga ada nuzul Quran Pak. Cuma nuzul Quran ini apa? Kita lihat dulu nuzulul Quran. Nuzul itu artinya Pak, berpindah dari atas ke bawah. Namanya nuzul. Berpindah dari atas ke bawah namanya nuzul. Kalau su'ud dari bawah ke atas, kembali. Maka nuzulul Quran itu berpindahnya Al-Quran dari atas
ke bawah turunnya Al-Quran. Banyak ulama berpendapat, ulama menafsirkan, ulama berpendapat bahwasanya Quran itu ada yang bilang 3 kali turun, ada yang bilang 4 kali turun. Ini dia jangan pernah ngantuk tadi. Ayo itu, jangan pernah ngantuk nih. Ya, ini biar paham Pak. Sebab nuzulul Quran ini setiap tahun kita peringati. Yang mana yang disebut nuzulul Quran? Ulama bilang ada yang 3 kali turun, ada yang 4 kali turun. Jadi Al-Quran itu datang dari siapa, Bu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran turun dari Allah, lalu dari Allah Quran diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Kemana Pak? Lauhil Mahfuz. Ada di Quran. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz. Dari sini kisahnya nggak ada, cukup untuk pengetahuan kita doang. Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz, itu tidak ada yang tahu bagaimana terjadinya, kapan waktunya, bagaimana proses turunnya, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz, Quran turun lagi. Kemana turunnya? Quran turun ke Baitul Izzah. Apa Pak? Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah tempat yang penuh dengan keagungan. Ada yang bilang juga namanya Mawaqi'un Nujum. Ada yang bilang juga Sama'id Dunya, yaitu langit yang dekat dengan dunia. Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu lailan kamilan duf'ah wahidah. Itu satu malam Quran turun sempurna dengan duf'ah. Itu benar-benar terjadi, Quran turun kamilan sempurna satu malam dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah baru turun ke dunia, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang disebut Quran, nuzul Quran itu yang mana? Suatu ketika Pak, ada sahabat Nabi namanya Atiyah bin Aswad. Atiyah bin Aswad ini itu lagi baca Quran. Atiyah bin Aswad baca Qurannya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus Atiyah bin Aswad nanya, ini rasa-rasanya nggak pas nih sama dia, nggak pas, dia kurang paham. Akhirnya nanya ke Ibnu Abbas, wah Ibnu Abbas, aku mau bertanya, ini nggak pas nih apa kejadian yang udah ada. Perasaan Quran turun itu bukan cuma malam hari, bukan cuma di malam hari, tapi Quran turun itu siang turun, pagi turun, sore turun. Bahkan di ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Tapi apa kata Atiyah bin Aswad? Perasaan bukan bulan Ramadan doang Quran turun. Bulan Rajab turun, bulan Sa'ban turun, bulan Syawal juga turun. Bahkan kalau kita lihat Quran Bapak, biasanya ada asbabun nuzulnya. Benar? Asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu sebab turunnya Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran, ada suatu kejadian Allah turunin ayat. Ada suatu kejadian Allah turunin ayat. Itu namanya asbabun nuzul. Atiyah bin Aswad bingung. Terus yang disebut, kenapa disebut Quran bulan Ramadan turun? Kenapa malam hari dibilang turunnya? Apa kata Ibnu Abbas? Ya Atiyah bin Aswad, bahwasannya yang disebut Quran turun ketika bulan Ramadan, lailan di malam hari, itu adalah Quran yang turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang disebut nuzulul Quran. Tuh, yang disebut
disebut nuzul Quran itu adalah Quran yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah lailan satu malam. Duf'ah wahidah kamilan, itu sempurna Quran. Nah, dari Baitul Izzah baru ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya lagi, Ustaz, kenapa? Kan orang sekarang gitu ya, Bu. Banyak nanya, ya nanya doang. Ya, nanya doang gitu. Bocah sekarang banyak bertanya, Ustaz, terus bagaimana? Malaikat Jibril berarti kalau ngambil wahyu ke Baitul Izzah dulu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu langsung dari Allah. Dari Allah malaikat Jibril menyampaikan wahyu langsung disampaikan kepada Rasulullah. Tetap Quran yang di Baitul Izzah di samai dunia itu ada. Artinya apa? Ketika orang yang membaca Al-Quran, ia mendawamkan qiraatul Quran, itu derajat yang tinggi seperti Quran yang ada di samai dunia, seperti Quran yang ada di Baitul Izzah. Makanya orang yang mendawamkan Al-Quran, satu huruf dia baca, maka akan Allah berikan 10 kebaikan. Ketika bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan jadi 700 kebaikan. Alhamdulillah. Quran turun itu selama berapa tahun, Pak? Rasulullah itu diangkat dari Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Wafatnya 63 kurang 40 berarti 23. Selama 23 tahun itu Quran turun, mau siang, mau malam, mau sore, bahkan mau bulan Rajab, mau bulan Sya'ban, maupun bulan Ramadan, itu Quran turun selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahunnya di Madinah. Nah, ini yang menjadi wawasan untuk kita. Yang disebut nuzulul Quran itu adalah Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Mohon maaf apabila ada perbedaan pendapat. Ada juga yang bilang bahwasanya Quran pertama turun itu adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu diturunkannya tanggal 17 Ramadan. Ada yang masyhur tanggal 24 Ramadan. Yang mana baik terserah, mau ikut yang mana, yang penting kita udah tahu dan kita mendawamkan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Bu, Pak, sudah berapa juz? Sudah berapa juz? Alhamdulillah Ustaz, udah 3 juz malam, juz Al-Quran, juz mewah. Sama kamu jadinya. Ramadan jadi mulia sebab Ramadan berdampingan dengan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat sebab malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, khatamul anbiya wal mursalin, sebab Nabi Muhammad adalah nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang mulia sebab umat Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang agung, bulan yang mulia sebab bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan karena malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Maka kalau kita mau mulia, kita mau banyak rezekinya, kita mau banyak duitnya, urusan gampang, gak usah jauh-jauh, dawamin Al-Quran. Alhamdulillah. Ustaz, Quran banyak banget, saya nggak bisa bacanya, buku baca rasa-rasanya takut kayak mulut kaku. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran itu ketika dia belajar pahalanya double, kan nggak lancar bacanya. Contoh, ulaika. Kalau yang lancar kan terus deh, ulaika humul muflihun. Kalau yang lancar dibaca pokoknya Bang. Itu dilipat gandain tuh. Makanya gak bisa beda Bu. Biar dia dilipat gandain ya. Makanya orang yang mau belajar baca Quran itu pahalanya double. Kalau yang udah bisa mah lancar gampang. Tapi kalau orang yang gak bisa tapi berjuang buat bisa baca Quran, pahalanya ditambahin sama Allah. Alhamdulillah.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yaitu orang yang baca Quran dan mengajarkannya. Maka ini menjadi pendidikan buat kita, momentum buat kita Ramadan agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Keluarga kita menjadi keluarga yang Al-Quran. Kan enak ya Pak? Enak gak Pak? Kalau kita baca Quran, sekeluarga baca Quran enak. Maghrib ayahnya hilang, neng TV matiin, mah TV matiin, tong TV matiin, HP taruh, HP matiin, bapaknya bapaknya suruh taruh HP-nya, matiin HP-nya. Bapaknya bilang, yuk tadarus Quran. Bapaknya baca, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Maknya nyaut, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anaknya lihat baca, emaknya baca Quran, bapaknya baca Quran, anaknya yang ikutan. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Enak gak Pak? Enak gak begitu? Cuman jarang yang begitu. Karena nih tuh dijajah sama HP, bapaknya HP, emaknya HP, anaknya juga HP. Maghrib bukannya ngambil wudhu malah ngambil HP. Mau tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP, mau ke kamar mandi bawa HP. HP mulu. Ya Allah, HP bisa jadi baik buat kita, bisa jadi mudarat. Ustaz, baca Quran di HP boleh gak? Boleh. Cuma kadang-kadang kita kan lihat HP bukan lihat Qurannya. Lebih sering baca WA atau baca HP? WA. Sama sih juga begitu. Sama kita Pak. Begitu ya, bukannya gitu. Mendingan baca WA seringan daripada baca Quran. Bulan Ramadan ini kalau kita nggak sanggup 1 juz, minimal setengah juz. Nggak usah setengah juz, usah sanggup kebanyakan, minimal 10 ayat ya. Usah 10 ayat juga kebanyakan, bisa 5 ayat atau 5 ayat. Usah 5 ayat kira sejak nggak kurangat, 3 ayat dah, 3 ayat. 3 ayat juga usah akubat menurut nih, 2 ayat dah, 2 ayat. Nggak bisa 1 ayat dah. Nggak bisa juga Bismillahirrahmanirrahim tuh. Kalau begitu kita ngaji, bingung begini bah. Baca Quran. Sebab orang yang mendawamkan Al-Quran, yang rajin baca Al-Quran, nanti Quran akan memberikan syafaat buat orang-orang yang mendawamkan Al-Quran. Apa kata surah Abasa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di suatu hari sedang ada huru hara. Wa ummi wa abi, anak-anak lari dari orang tuanya, orang tua lari daripada anak-anaknya. Wa sahibati wa bani, istri lari dari suaminya, pasangannya. Apa kata suaminya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu orang-orang lari terbirit-birit mencari apa? Mencari pertanggungjawabannya masing-masing. Suami lari dari anaknya, dari pasangannya, anak-anak lari dari orang tuanya, ayahnya lari dari anaknya. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, aku sudah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tidak mengajarkan Al-Qur'an kepadamu. Illa kecuali hafidil Quran, anak-anak yang menghafalkan Al-Qur'an. Orang-orang anak-anak yang menghafal Al-Quran, kata Allah, wahai anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, sini ke depan aku berikan jubah, aku berikan mahkota buat orang tua kalian. Lalu apa? Anaknya
lari terbirit-birit mencari orang tuanya. Ayah, ibu, ini aku berikan mahkota, aku berikan jubah untuk kamu agar mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi tarbiyah buat kita, menjadi pendidikan buat kita. Yang tadinya belum mau baca Al-Quran, yuk sama-sama ajak keluarga kita untuk ngaji Al-Quran. Yang tadinya belum mau ibadah, belum mau sholat, yuk sama-sama. Berkat Ramadan ini kita mau ibadah, kita mau sholat. Kalau bukan Ramadan yang bisa merubah diri kita, harus cara apa lagi yang Allah berikan untuk merubah diri kita? Ini menjadi koreksi buat kita, menjadi bahan muhasabah untuk kita. Apa muhasabah? Melihat-lihat, introspeksi diri kita akan kelakuan-kelakuan kita, kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian, wal tanzur, dan perhatikanlah oleh kalian, nafsum ma qaddamat lighad, akan kelakuan-kelakuan kalian yang telah lalu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Setiap kita pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baiknya kesalahan adalah dia yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang baik adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan. Jangan pernah kita merasa soleh karena merasa soleh itu salah, tapi merasa salah karena merasa salah itu soleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak digelarkan yang sangat indah oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulianya manusia di hadapan Allah bukan karena pangkat jabatan, harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah, istri yang cantik, suami yang ganteng, tapi mulianya manusia di hadapan Allah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari sama-sama kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ini salah satu doa ijabah, yaitu adalah ketika hujan turun. Ya, maka kita istighfar, yang punya hajat, yang punya keinginan, mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah kabulkan segala cinta dan keinginan kita, dan mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Buat tetap jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah ini walaupun begini, warga banyak emang cuacanya hujan, tapi alhamdulillah. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani, melakukan yang terbaik. Apalah ya, nyanyian apa Pak? Quran. Wallahu akhraja min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Tatakun. Tatakin ini sekalian. Alhamdulillah menjadi wasilah asbab buat kita biar kita dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal
alamin. Lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tadi bahasan oleh guru kita Ustaz Kartika. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan juga kita semua dapat lebih aktif lagi membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah Al-Quran. Amin. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh guru kita untuk kita Ustaz Mudi. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang sejuk ini, badan kita sejuk, hati kita sejuk, sudah disirami dari langit dan dari bumi. Alhamdulillah, semoga itu bekal hidup kita sampai akhir bulan Ramadan dan itu kesehatan, Allah, rezeki, pertolongan, rahmatan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah.